4 dengan anggota saya Zaki dengan NIM 2311093. Saya Ulfa Mustafa dengan NIM 2311099. Dan saya Ulia dengan NIM 2311087. Saya Zalika Rosaria dengan NIM 2311074. Saya Zaraifa Cahya Amalia dengan NIM 2311097. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pemampu dari mata kuliah analisis pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. Baiklah, di sini untuk studi kasusnya akan dibacakan oleh Ike dan sekaligus menjawab untuk soal pertama. Baiklah, studi kasusnya, seorang mahasiswa PAI sedang mendeskripsi tentang pengaruh pembelajaran beranalis terhadap akhlak siswa. Ia memiliki data kuesioner dari 50 siswa, tetapi 20 diantaranya menunjukkan hasil negatif. Agar hipotesisnya diterima, ia hanya menganalisis 30 data yang positif. Pertanyaan yang pertama, apakah tindakan mahasiswa tersebut etis? Jelaskan alasan Anda berdasarkan prinsip etika penelitian. Tidak etis karena dalam prinsip etika penelitian itu ada yang namanya kejujuran. Sedangkan dalam kasus tadi mahasiswa tersebut memanipulasi data dan menyembunyikan data. Ini termasuk ke dalam tindakan tidak jujur. Nah, sikap ini sangat dilarang dan apabila dilanggar akan berakibat fatal pada hasil penelitiannya. Seperti penarikan karya ilmiah dari jurnal yang menurunkan reputasi penelitian dan kredibilitas penelitiannya. Pelanggaran kejujuran ini tidak hanya merugikan peneliti, tapi juga merugikan institusi dan masyarakat secara luas yang mengandalkan hasil penelitian tersebut. Baiklah, itu tadi jawaban nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 yang A dan B akan dijawab oleh Zaki. Baik, dari tadi kasus yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, pastinya ada dampak dari tindakan tersebut. Yang pertama, dampak bagi dunia pendidikan Islam. Nah, jika seorang mahasiswa hanya memilih data untuk mendukung hipotesisnya, nah maka hasil penelitiannya tidak lagi menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, padahal data negatif itu penting untuk menunjukkan bahwa pembelajaran Quran dan hadis tidak selalu benar. Nah, sehingga perlu adanya evaluasi atau perbaikan dalam metode mengajar. Nah, dengan mengabaikan data tersebut, pendidikan Islam kehilangan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Nah, jadi tindakannya ini juga bertentangan dengan nilai dasar Islam seperti kejujuran dan amanah yang justru menjadi bagian penting dari akhlakul karimah. Nah, terus dampak bagi kredibilitas peneliti. Nah, tindakan ini akan merusak kredibilitasnya. Ia bisa dianggap tidak jujur secara ilmiah karena menyembunyikan fakta yang ada. Nah, jika hal ini diketahui oleh dosen atau pengujinya, skripsinya bisa berpotensi untuk ditolak atau nilainya rendah. Setelah lulus, orang juga bisa meragukan integritasnya sebagai sarjana pendidikan agama Islam, sebab sejak awal ia sudah terbukti tidak amanah dalam penelitiannya. Artinya, sekali ia kehilangan kepercayaan, reputasinya sebagai pendidik maupun akademisi akan sulit dipulihkan. Selanjutnya nomor 2C akan dijawab oleh Uli. Baiklah, tindakan manipulatif ini berdampak serius. Tentunya, tindakan manipulatif ini berdampak serius, terutama jika hasil penelitiannya dijadikan dasar kebijakan pendidikan. Adapun beberapa dampak negatifnya ada 5. Yang pertama yaitu kebijakan tindakan berdasarkan fakta data yang dipilih secara sepihak membuat kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga program yang bermasalah tidak diperbaiki. Yang kedua yaitu mengaburkan realitas pendidikan dengan mengabaikan data negatif. Masalah nyata yang dihadapi siswa tidak terlihat, sehingga perbaikan metode pengajaran terhambat. Yang ketiga yaitu menurunkan kualitas akademik. Jika ketahuan skripsinya bisa dianggap tidak sah dan merusak reputasi mahasiswa, pembimbing maupun institusi. Yang keempat yaitu mengabaikan siswa yang bermasalah. Siswa dengan hasil negatif diabaikan
Padahal mereka mungkin butuh perhatian atau pendekatan belajar yang berbeda. Yang terakhir yaitu melanggar etika penelitian, manipulasi data, mencerdai nilai kejujuran, tanggung jawab, dan memberi contoh buruk bagi peneliti lainnya. Baiklah, selanjutnya nomor 3 akan dijawab oleh saya sendiri. Apa alternatif solusi yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Dalam hal ini, mahasiswa harusnya tetap mengambil dan mengolah seluruh data yang diperoleh. Misalnya dari 50 data tadi, ada 30 positif dan 20 negatif, maka yang negatif tersebut harus tetap diambil, karena dampak negatif tersebut bisa dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengetahui mengapa pembelajaran tersebut masih berdampak negatif kepada siswa. Kemudian dalam hal ini dari dampak tadi, maka mahasiswa bisa menyusun saran atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga penelitian yang dilakukan ini lebih objektif dan tentunya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dunia pendidikan. Selanjutnya nomor 4 akan dijawab oleh Zarepa. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab nomor 4. Soalnya kaitkan kasus ini dengan nilai-nilai Islam, sebutkan satu ayat ataupun hadis yang relevan. Adapun saya mengambil surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan hak itu sedangkan kamu mengetahui. Nah, dari kasus di atas tadi bahwa mahasiswa tersebut telah mencampur adukan data yang benar ataupun hasil kuesioner semuanya dengan kebatilan atau memilih sebagian yang dia inginkan. Nah, ia menyembunyikan fakta bahwa ada 20 siswa yang menunjukkan data negatif. Nah, ini bukan termasuk lagi sebagai perilaku melanggar etika, tetapi ini bertentangan dengan nilai kejujuran dalam Islam, karena mahasiswa tersebut tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Baik, terima kasih. Baiklah, sekian jawaban yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri.